Oke, halo, perkenalkan saya Raisya Amini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu grand strategy. Nah, jadi grand strategy itu merupakan tingkat pemikiran tertinggi dalam kebijakan negara mengenai posisinya di dunia internasional. Nah, yaitu tidak berangkat dari ancaman atau krisis jangka pendek, melainkan dari pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai tujuan jangka panjang dan peran apa yang ingin dijalankan dalam sistem internasional. Karena berkaitan dengan identitas nasional dan arah historis, grand strategy itu sifatnya jangka panjang dan relatif lebih stabil, seringkali melampaui pergantian pemerintah maupun dinamika politik domestik sehari-hari. Nah, berbeda dengan strategi sektoral lain, grand strategy itu tidak ditentukan oleh dokumen resmi atau pernyataan kebijakan semata, tapi tercermin dalam pola tindakan negara yang konsisten dari waktu ke waktu. Nah, cara melindungi dan memprioritaskan kepentingan intinya itu jauh lebih menentukan daripada retorika politik yang disampaikan. Dalam pengertian seperti ini, grand strategy berfungsi sebagai kerangka pembatas yang menentukan mana kepentingan yang benar-benar vital dan mana yang hanya bersifat sekunder, sehingga sumber daya nasional itu yang terbatas tidak terkuras oleh ambisi yang berlebihan. Grand strategy menuntut integrasi menyeluruh atas berbagai instrumen kekuasaan nasional. Kekuatan militer itu merupakan salah satu unsur dan tidak menjadi yang paling menentukan. Diplomasi, kebijakan ekonomi dan industri, perkembangan teknologi, pendidikan, narasi budaya, hukum, intelijen, serta faktor demografis bersama-sama membentuk kapasitas strategis negara. Nah, melalui integrasi ini, grand strategy menghubungkan pembangunan domestik dengan perilaku eksternal negara, sehingga keduanya saling menopang dalam jangka panjang. Perbedaan mendasar grand strategy dan national security strategy itu terletak pada tingkat kepentingan yang dilayani. National Security Strategy berfokus pada upaya perlindungan terhadap ancaman dan risiko yang dihadapi negara dalam konteks lingkungan strategis tertentu. Ia bersifat lebih operasional dan cenderung reaktif, serta biasanya itu dituangkan dalam dokumen resmi yang diperbaharui secara berkala. Grand Strategy sebaliknya berorientasi dengan tujuan jangka panjang dan menetapkan alasan mengapa suatu kepentingan itu dianggap layak untuk dipertahankan, serta sejauh mana negara bersedia menanggung biaya dan risiko untuk melindunginya. Hubungan antara keduanya itu bersifat hierarkis. Grand Strategy itu menetapkan arah dan prioritas utama, sementara National Security Strategy itu menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan langkah yang lebih konkret. Nah, ketika hubungan ini berjalan secara selaras, kebijakan pertahanan, diplomasi, dan ekonomi saling memperkuat. Namun, ketika kerangka grand strategy tidak jelas, negara cenderung bereaksi secara berlebihan terhadap berbagai ancaman jangka pendek, sehingga strategi kehilangan koherensi dan arah. Nah, kondisi-kondisi seperti ini tuh dapat diamati pada Amerika Serikat sebagai kekuatan adidaya di era kontemporer. Setelah berakhirnya Perang Dingin, Amerika itu berada pada posisi kekuatan yang dominan, tapi justru menghadapi kesulitan dalam membatasi tujuan strategisnya. Berbagai isu, mulai dari terorisme hingga konflik regional dan agenda demokratisasi global kerap diberlakukan sebagai kepentingan vital. Akibatnya, keterlibatan militer dan politik Amerika sering kali meluas tanpa kejelasan manfaat strategis jangka panjang yang sepadan. Pengalaman di Irak dan Afghanistan menunjukkan bagaimana absennya batas prioritas yang tegas dapat menguras sumber daya dan perhatian strategis tanpa menghasilkan keuntungan struktural yang bertahan lama. Tantangan utama Amerika Serikat dalam konteks ini itu bukan terletak pada kekurangan kekuatan, melainkan pada kesulitan menentukan prioritas dan mengendalikan penggunaan kekuatan tersebut. Upaya untuk mengalihkan fokus ke kompetisi dengan kekuatan besar lain seperti Tiongkok, Rusia, dapat dipahami sebagai usaha untuk kembali pada logika grand strategy yang lebih selektif.
meskipun konsistensinya masih menjadi pertanyaan. Sejarah juga memperlihatkan bahwa keberhasilan dari grand strategy sangat bergantung pada kesesuaian antara ambisi dengan kapasitas suatu negara. Nah, kekaisaran Romawi itu runtuh ketika ekspansinya itu melampaui batas ekonominya dan institusionalnya. Kekaisaran Mongol menunjukkan bahwa kekerasan dapat menjadi alat stabilisasi yang efektif dalam jangka yang pendek, tapi ketiadaan pelembagaan membuat fondasi strategisnya menjadi rapuh. Sebaliknya, Britania atau Inggris itu mampu mempertahankan posisinya lebih lama dengan membatasi tujuan strategis, mengandalkan kekuatan laut, dan menjaga keseimbangan kekuatan. Nah, dimensi geografis juga memainkan peran penting dalam grand strategy. Penguasaan wilayah seperti kawasan Mediterania itu tidak hanya berkaitan dengan dominasi militer, tapi juga kontrol atas jalur perdagangan, mobilitas kekuatan, dan pengaruh politik lintas kawasan. Negara yang memahami arti strategis ruang geografis itu mampu menciptakan keunggulan struktural yang bertahan lama, sementara negara yang mengabaikannya cenderung terjebak dalam proyeksi kekuatan yang mahal namun tidak menentukan. Nah, pada akhirnya grand strategi itu hanya menuntut kedisiplinan, selektivitas, dan pengendalian diri. Hal ini tuh bukan tentang melakukan yang lebih banyak, melainkan tentang memilih dengan tepat apa yang harus dilakukan dan sebaiknya dihindari. Ketika strategi menjadi terlalu ekspansif atau tidak sejalan dengan kapasitas nasional, ia akan berubah menjadi alat pengaman kepentingan, menjadi sumber kerentanan. Negara yang mampu mempertahankan grand strategi yang realistis dan konsisten, termasuk negara adidaya, tidak hanya mampu bertahan, tapi juga dapat membentuk lingkungan strategisnya dalam jangka yang panjang. Sekian dari saya, terima kasih.